Selamat pagi, Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur atas pemeliharaan kasih setia Tuhan yang memungkinkan kita bisa kembali diperjumpakan dalam persekutuan doa pagi saat ini. Mari kita awali dengan bersama kita memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu dari PKJ nomor 277. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Kita menyanyikannya bersama dengan saudara-saudara kita dari GKI Gading Serpong. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa yang mengembang dan cabangnya gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar kubu suri, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh terus mengalami kasih setia pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang memungkinkan kami bisa memasuki hari baru ini. Bapa, kami bersama mau merenungkan kebenaran firman-Mu sebagaimana dipersaksikan Alkitab. Kami memuji membesarkan nama Tuhan. Kami menaikkan doa-doa kami. Berkenanlah ya Tuhan, menyempurnakan persekutuan doa pagi pada saat ini. Agar dimanapun kami berada, kami boleh dipersatukan oleh kasih-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Teks Alkitab yang akan bersama kita perhatikan dalam kesempatan ini, satu ayat saja. Terambil dari surat 1 Korintus pasal 13 ayat pertama. 1 Korintus pasal 13 ayat pertama. Saya membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari surat 1 Korintus 13 ayat pertama ini. Maka berbahagialah setiap orang yang dengan kesungguhan mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu kagum kalau ada orang yang dalam doa yang diucapkannya bisa merangkai kata-kata yang indah memukau. Kalimat-kalimat yang terucap seakan rangkaian bunga yang membuat orang terpesona. Rangkaian bunga bisa membuat orang bersuka, membuat orang terhibur, dan yang sejenisnya. Kekaguman itu muncul dalam diri saya karena saya tidak bisa berdoa seindah itu. Saya selalu merasa bahwa doa-doa yang saya ucapkan tidak istimewa, biasa-biasa saja. Bahkan dalam doa tertentu cenderung mengulang rumusan yang sama karena saya meyakini bahwa itu yang terpenting dalam doa tertentu itu. Nah, tema persekutuan doa pagi hari ini, doa dan kasih. Teks yang telah dipilihkan oleh kelompok kerja persekutuan doa pagi terambil dari 1 Korintus 13 ayat pertama seperti yang telah kita baca tadi. Dalam teks kita tidak disebut-sebut kata doa. 1 Korintus 13 ayat pertama adalah awal dari perikop 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13 yang suka disebut sebagai madah kasih. Dalam keseluruhan perikop ini pun kita tidak menjumpai kata atau istilah doa. Lalu bagaimana ceritanya? 1 Korintus 13 ayat pertama dipilih menjadi dasar renungan dengan tema doa dan kasih. Menurut saya begini. Pertama, kalau orang berdoa pasti mengucap kata, entah itu di dalam hati, di dalam pikiran, atau terucap dari mulut. Kata, kalimat adalah bagian dari bahasa. Maka jika dihubungkan dengan urusan doa, apa yang dituliskan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat pertama menjadi penting. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bukankah dengan ini Paulus mau mengingatkan bahwa seindah apapun kata-kata yang dibuat manusia, entah lisan, entah tulisan, semua sia-sia, tanpa makna,
tidak lebih dari gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing jika tidak bersumber dari kasih. Menurut saya, kata-kata yang dibuat manusia, entah lisan, entah tulisan ini, juga termasuk praktik doa. Seindah apapun doa seseorang, entah yang ditulis atau yang diucapkannya, tidak lebih dari gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing jika tidak bersumber dari kasih. Ini hal kedua yang saya ajak saat ini kita perhatikan terkait dengan tema doa dan kasih. Mengapa doa yang benar harus bersumber dari kasih? Tidak lain karena Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus adalah Sang Maha Kasih. Segala karya Allah Trinitas lahir dari kasih, diwarnai oleh kasih, merupakan wujud kasih. Oleh karena itu, kita bisa membayangkan ketika Yesus berdoa, maka doanya lahir dari kasih-Nya kepada manusia dan dunia ini. Kita ingat, di Bukit Golgota, Yesus menyerukan doa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bukankah itu bukti nyata bahwa doa yang Yesus ucapkan adalah doa yang lahir dari kasih, diwarnai kasih, dan merupakan wujud kasih? Maka doa yang benar di hadapan Allah Trinitas tidak bisa tidak adalah doa yang seperti itu, yaitu doa yang lahir dari kasih, diwarnai kasih, dan merupakan wujud kasih. Yang ketiga, ketika kita berbicara tentang doa dan kasih, maka kita diingatkan sebuah ungkapan dalam bahasa Latin, orare est laborare. Berdoa adalah bekerja. Bagi saya, ungkapan ini sederhananya juga berarti kita harus mengerjakan apa yang kita doakan. Maka doa yang benar, yaitu doa yang lahir dari kasih, diwarnai kasih, dan merupakan wujud kasih, harus berlanjut dengan praktik di mana kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang kita doakan itu. Jadi kalau karena kasih kita mendoakan orang-orang yang berkekurangan, maka kita dipanggil untuk mewujudkan secara konkret kasih terhadap mereka yang berkekurangan ini. Jika kita berdoa memohon agar Tuhan mengampuni dosa kesalahan kita, maka dalam spirit kasih yang menjadi sumber doa kita, kita harus siap untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Doa bisa saja dipisahkan dari kasih. Tapi kalau itu yang terjadi, maka doa kita menjadi doa yang palsu. Doa yang benar tidak boleh dipisahkan dari kasih. Selamat mempraktikkan doa yang benar. Doa yang lahir dari kasih, diwarnai kasih, dan merupakan wujud kasih. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami boleh
mempraktikkan kehidupan doa yang benar. Doa yang bersumber dari kasih. Doa yang diwarnai kasih. Doa yang mewujudkan kasih. Kasih yang lalu kami praktikkan dalam keseharian hidup. Kami tahu itu tidak mudah, maka kami bersyukur Bapa yang tahu keterbatasan kami telah memperlengkapi kami dengan penolong Roh Kudus yang menyempurnakan doa-doa kami di dalam Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Dengan kerinduan bisa merawat, mempraktikkan doa yang benar itu. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh mereka, baik karena usia lanjut yang membuat organ-organ tubuh tertentu tidak lagi bisa berfungsi sempurna, ataupun yang sedang mengalami sakit penyakit, entah yang dirawat di rumah sakit ataupun yang berobat jalan. Kami percaya Engkaulah Sang Tabib Agung itu. Maka berkenanlah ya Bapa, sempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Pakailah para dokter, perawat, obat-obat, peralatan, semua menjadi sarana yang baik dalam tangan Tuhan untuk memberi kekuatan kesehatan yang cukup yang diperlukan anak-anak-Mu ini. Engkau juga yang cukupkan segala yang dibutuhkan dalam pembiayaan, pengobatan atau perawatan yang dilakukan. Sekiranya ada yang masih harus menanggung kelemahan tubuhnya itu, berkenanlah Bapa, Engkau juga yang tambahkan kesabaran, sukacita, damai sejahtera, sehingga dalam kelemahannya pun mereka bahkan seisi keluarga boleh tetap mengalami kehadiran-Mu yang membuat mereka dapat tetap bersyukur sekalipun belum pulih. Dan untuk semua itu Tuhan teguhkan pengharapan, penyerahan, iman anak-anak-Mu seisi keluarga masing-masing tetap hanya kepadamu. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga almarhumah Ibu Ratna Handoyo. Kami berdoa bagi Pak Handoyo seisi keluarga. Tentulah mereka merasa kehilangan dan karenanya mereka berduka. Kiranya Tuhan, Engkau yang memampukan Pak Handoyo seisi keluarga untuk bisa memaknai peristiwa ini tetap di dalam terang iman. Bapa juga yang berkenan untuk menyempurnakan segala sesuatu yang harus dilakukan keluarga. Kami menyerahkan rangkaian kebaktian penghiburan yang akan dilakukan sampai dengan pengkremasian jenazah almarhumah sepenuhnya ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi setiap anggota simpatisan seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang juga mereka hadapi. Entah itu masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, entah problem terkait dengan ketidakharmonisan relasi antar anggota keluarga, anak-anak-Mu yang mengalami kegamangan karena ketidakpastian untuk berbagai hal di masa depan kehidupan mereka, studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Mereka, keluarga-keluarga, pasangan-pasangan suami istri yang rindu untuk boleh mendapatkan kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka.
Bagi mereka semua, kami memohon belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang boleh tetap menjadi sumber pengharapan mereka. Tuhan, teguhkan iman anak-anak-Mu ini, supaya mereka boleh bersandar tetap hanya kepadamu. Boleh melihat jalan keluar yang Tuhan berikan, yang tidak selalu sama dengan apa yang mereka inginkan. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa, kami turut bersukacita, kami turut bersyukur dengan keluarga Saudara Ega dan Novi untuk kehadiran anak kedua dalam rumah tangga mereka, Emily Nauko Harton. Ya Tuhan, Engkau yang sempurnakan pemulihan kesehatan Novi pasca melahirkan. Tuhan juga yang sempurnakan pertumbuhan Emily. Tuhan pakai Ega dan Novi sebagai orang tua dalam membesarkan, mendidik anak yang Tuhan anugerahkan di dalam pengenalan dan kasih akan Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan di gereja-Mu dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Tuhan tolong agar di dalam dan melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, umat-Mu boleh makin bertumbuh di dalam kematangan spiritualitas yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Kami secara khusus berdoa bagi persiapan dan kesiapan untuk merayakan sakramen perjamuan kudus yang akan dilakukan pada tanggal 6 Juli mendatang. Tuhan yang mampukan semua orang yang ambil bagian di dalam pelayanan ini dapat memaknai perayaan sakramen perjamuan kudus itu dengan benar. Kami berdoa ya Bapa untuk sarana prasarana dalam kehidupan bergereja, khususnya untuk renovasi lantai aula TKK Penabur yang membuat sementara waktu peribadahan pindah ke aula BPK Penabur Internasional. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Peribadahan dapat tetap terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kami juga tetap berdoa, memohon penyertaan pimpinan berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Mampukan para pemimpin bangsa kami untuk sungguh-sungguh mencari apa yang benar, merencanakan apa yang berkenan kepada Tuhan, melakukannya dengan cara yang benar sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Secara khusus kami berdoa bagi penyelesaian konflik yang semakin memanas yang terjadi di Timur Tengah. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan untuk memampukan para pemimpin bangsa negara yang terlibat di dalam konflik ini untuk mau bersama-sama mencari jalan keluar secara damai sehingga peperangan ini boleh dihentikan dan tidak lagi menimbulkan lebih banyak korban di pihak manapun juga. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu penutup Bahasa Kasih. Kita menyanyikannya bersama Michela Thea. Andaikan lakukan yang luhur mulia, jika
cinta, hamba tak berguna. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kita kembali berdoa. Bapa di surga, di penghujung persekutuan doa pagi saat ini, kami kembali datang, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sehingga persekutuan doa pagi ini dapat terselenggara dengan baik. Kami mau melanjutkan aktivitas sepanjang hari baru yang Tuhan anugerahkan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami selalu mau menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur, menopang, memimpin kami. Beri kepada kami hikmat, sehingga kami selalu juga mau memilih apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami memohon berkat-Mu,
baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan yang cukup, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab masing-masing, kecukupan di dalam penghidupan, dan yang terutama keteguhan iman, pengharapan, penyerahan yang tetap tertuju hanya kepadamu. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.